Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya dalam pertemuan yang ke-10 berkaitan dengan aliansi jihad dan perdamaian. Jadi berkaitan dengan aliansi, kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, ya kita yang hidup di zaman modern, maka seorang muslim atau komunitas muslim mereka juga berbagi ya infrastruktur, minuman, makanan, atau mungkin berbagai kebutuhan lainnya itu bersama dengan non-muslim. Dan secara syariat sebenarnya Islam juga membolehkan hal yang seperti ini. Artinya tidak ada masalah bagi seorang muslim dia melakukan sharing ya atau bahkan kerjasama dalam mengatasi masalah kemiskinan, dalam melindungi posisi wanita, atau mungkin beberapa hal program yang lainnya ya. Meskipun misalnya mungkin kalau ada ya kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal berdasarkan kelompok-kelompok dalam agama menyelesaikan masalah yang seperti ini itu juga tidak ada masalah. Artinya di sini ada keleluasaan dan kebebasan. Karena apa? Karena kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, aliansi atau kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah dengan non-muslim itu juga sudah terjadi. Misalnya pada masa Rasulullah itu hidup di Mekah. Jadi kita melihat ya memang waktu itu ya Rasulullah atau kaum muslimin ya dan kaum muslimin lainnya mereka memang mengalami kondisi yang cukup berat ya. Apalagi ketika orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu mereka melakukan embargo ya terhadap kaum muslimin, bahkan dikisahkan sampai Rasulullah ya itu saking laparnya karena tidak ada lagi persediaan itu meletakkan batu di perutnya. Nah, tapi ketika kemudian sudah selesai embargo tadi, teman-teman sekalian, maka ya kembali hubungan seperti biasa yang mana ada perdagangan antara sesama kaum muslimin, bahkan antara kaum muslimin dengan non muslim yang sebelumnya itu menekan mereka ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada masalah, bahkan ya kaum muslimin mereka melakukan perjalanan bersama ke area tertentu atau ke wilayah tertentu itu bersama non muslim ya. Nah, teman-teman sekalian, baru yang berikutnya juga dalam kasus Madinah misalnya. Rasulullah ya ketika pindah ke Madinah sebagaimana sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya itu membentuk yang dinamakan dengan konstitusi Madinah ya atau piagam Madinah. Yang mana di piagam Madinah ini ya kesepakatan itu dibentuk bukan hanya antara sesama kaum muslimin tapi juga dengan kaum non muslim ya terutama kaum Yahudi Madinah. Jadi di sana diatur bagaimana kemudian mereka hidup bersama ya sebagai tetangga satu dengan yang lainnya, mereka berdagang antara satu dengan yang lainnya, mereka memenuhi hak-hak mereka ya bukan hak sebagai muslim tapi hak sebagai tetangga misalnya. Dan mereka juga berbagi infrastruktur secara bersama ya karena memang masyarakat Madinah waktu itu juga adalah masyarakat yang multicultural dan multi religions. Nah, dalam kasus perjanjian Hudaybiyah ya kalau teman-teman ingat juga maka di sana juga ada kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang Mekah non-Muslim, ya membahas isu perdagangan, membahas isu ekstradisi, bagaimana misalnya orang Madinah, ya ketika mereka pindah ke Mekah maka tidak boleh dilarang. Kalau ada orang Mekah mau masuk ke Madinah maka tidak boleh, maka perlu untuk dikembalikan. Begitu juga masalah kunjungan, ya yang mana kalau teman-teman ingat waktu itu, ya umrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya itu tidak bisa dilakukan pada tahun itu, kemudian harus ditunda ya pada tahun berikutnya. Jadi ini dalam dalam perjanjian Hudaybiyah atau juga dalam perjanjian atau dalam peristiwa perang Uhud. Jadi perang Uhud, perang yang luar biasa ya karena orang-orang Quraisy waktu itu mereka mengalami kekalahan telak ya setelah perang Badar ya. Jadi akhirnya Khalid bin Walid sebelum dia masuk dalam Islam itu membawa pasukan datang ke Uhud, itu di sekitar Madinah, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau umrah biasanya kan dekat Madinah itu ya, kita mengambil mikot kita. Nah di sana waktu itu ya kaum muslimin itu mereka keluar dari kota Madinah ya ingin ya menghadapi serangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi. Ternyata kaum muslimin yang datang itu bukan cuma sekedar kaum muslim yang betul-betul beriman, tapi termasuk orang-orang munafik yang mereka waktu itu berpikir ingin melarikan diri ya bersama Abdullah bin Ubay ya. Dan Rasulullah tahu itu bahwa di antara pasukan beliau ini ada orang-orang yang munafik.
Tapi apa Rasulullah kemudian ya membolehkan mereka ya untuk bergabung dalam pasukan Rasulullah. Ya, jadi tidak kemudian begitu kakunya ya dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari sini kita melihat bahwa sebenarnya antara Muslim dengan non-Muslim ketika mereka punya kesepakatan untuk berbagi ya berkaitan dengan kebutuhan mereka, tujuan mereka, mereka berusaha untuk bekerja secara bersama-sama, maka ini tidak ada masalah ya. Jadi yang penting ya teman-teman sekalian, ketika mereka bekerja sama tadi itu bukan dalam urusan yang berkaitan dengan ya masalah keyakinan mereka. Ya, jadi bukan urusan-urusan yang bersifat religius. Bukan kemudian Muslim didn't attend to assist them and do things that were antithetical to Muslim belief. Jadi bukan kemudian seorang Muslim tadi membantu mereka ini dalam hal-hal yang memang secara keyakinan itu berbeda dengan kaum muslimin. Meskipun secara pengaruhnya, misalnya tadi dalam perdagangan, akhirnya mungkin juga ada keuntungan ya atau konsekuensi yang didapatkan oleh non-muslim misalnya. Tapi itu tidak masalah. Yang penting ini bukan kemudian secara langsung itu berkaitan dengan urusan keyakinan ya dari orang-orang non-muslim tadi. Nah, maka dari sini bisa dikatakan pelajaran bagi kita yang hidup di era sekarang ini bahwa seorang Muslim maka dia kemudian dalam ajaran Islam ini didorong supaya bisa hidup dan bekerja sama dengan non-Muslim. Ya, kita misalnya sebagai satu bangsa, kita berbagi tanah kita, pemerintahan kita sama, masa depan dalam kehidupan bersama kita juga sama. Maka kita perlu kemudian ya extend a hand to work together. Ya, memperluas tangan kita supaya bisa bekerja bersama. Kita berbagi nilai, berbagi tujuan, dan dalam waktu-waktu yang dibutuhkan ketika perbedaan antara kita dengan kelompok lain tadi ya itu kemudian are antithetical or even directly oppositional to our morality, bertentangan dengan nilai moral kita ya, maka itu masih ada kemudian peluang untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya as we safeguard our religious morality, selama kita kemudian masih bisa menjaga nilai moralitas dalam agama kita. Jadi jangan sampai karena kerjasama akhirnya kita melakukan perkara yang haram. Karena tidak enak nanti sama orang Muslim misalnya, mungkin mereka boleh minum minuman keras, akhirnya kita pun ya ikut minum. Nah, maka itu tidak boleh. Ya, tapi bekerja sama ya dalam hal-hal muamalah keseharian, maka itu tidak ada masalah. Nah, ini berkaitan dengan alliance. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, topik kita adalah berkaitan dengan jihad. Ya, ini adalah isu yang mungkin kadang-kadang disalahpahami dalam konteks kontemporer sekarang ini. Ya, yang mana jihad ini berasal dari kata jahad atau juhud ya, yang bermakna kemampuan ya, mengeluarkan semua kekuatan ya, semua potensi yang kita miliki. Makanya jihad ya itu juga berubah katanya menjadi mujahadah ya. Bagaimana kita mengoptimalkan ya semua potensi yang kita miliki untuk menghadapi musuh kita. Maka di sini dikatakan teman-teman sekalian ya, istilah potensi kekuatan tertinggi kita, upaya terhebat kita, ya kemampuan kita itu kita lakukan untuk menggapai apa yang kita inginkan tadi. Ya mungkin misalnya untuk melawan musuh yang nampak. Ini adalah jihad, ya peperangan melawan orang yang memang memerangi Islam atau melawan syaitan. Ya, dalam artian syaitan menunjukkan kita kepada kejelekan, kemudian kita berusaha berjuang supaya kita tidak jatuh kepada kejelekan, maka itu juga adalah jihad. Termasuk against self-nafs. Karena setiap manusia itu punya nafsu, ya, ada keinginan ke arah yang jelek, begitu ya. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan binatang, dengan malaikat maksudnya. Kenapa? Kata para ulama, khuliqal malak bil ukul wala syahwah. Malaikat itu diciptakan dengan akal tanpa syahwat. Ya, jadi malaikat selalu benar, tidak ada nafsunya. Sementara binatang wa khuliqal bahaim, diciptakan binatang itu bisyahwah wala ukul, dengan syahwat tanpa akal. Maka binatang ya biasanya dia ya tidak menggunakan akalnya. Tergantung dengan ya nafsunya saja. Sementara manusia wa khuliqan nas bainahuma, diciptakan di antara keduanya. Ya, bil ukul wa syahwah. Kita punya akal, kita punya syahwat. Maka siapa mereka yang mengikuti akalnya, mereka bisa lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Tapi siapa mereka yang mengikuti syahwatnya, maka balhum adal, ya mereka kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Nah, ini makna jihad, ya. Maka di sini
dikatakan ya jihad itu bisa jadi melawan ya orang-orang non-muslim tadi itu dengan cara mubalaghah, ya, bentuk yang sangat intensif, ya. Kemudian kita mengeluarkan semua kemampuan kita, bisa mungkin dengan ucapan untuk menunjukkan ya kebenaran, ya, bahwa inilah ya yang benar, atau mungkin dengan perbuatan, ya, bahkan sampai dengan peperangan. Dan dalam Al-Quran dan Hadis, teman-teman sekalian, ada banyak sekali perintah-perintah tentang jihad ini. Misalnya, wahai Nabi, maka ya bersungguh-sungguhlah kalian jahidu against the disbeliever. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, dan yakinkan engkau untuk melawan mereka, karena sungguhnya tempat mereka itu adalah di neraka dan kejelekan itu adalah jalan mereka. Kemudian Nabi Muhammad juga mengatakan, maka termasuk haji itu adalah bagian dari jihad yang paling utama. Ya. Tapi ingat, ketika berjihad tadi, kita bukan berarti kemudian untuk memaksakan supaya orang memasuki atau memeluk agama Islam, karena hakikatnya there is no compulsion in religions. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Ya. Tapi kita melakukan jihad adalah the fight in the way of Allah against those who fight against you. Berperanglah kalian di jalan Allah melawan mereka, orang-orang yang melawan kamu, ya, and be not aggressive. Jadi dalam Islam ya, jihad Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 19 itu bukan dengan cara agresif, ya, karena Allah tidak suka dengan mereka orang-orang yang agresif, ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga seorang muslim dia diizinkan ya untuk berjihad, artinya ini dalam rangka self defense, mempertahankan diri, untuk mempertahankan eksistensi nasional kita. Maka ketika misalnya para ulama kita dulu menggerakkan masyarakat, para santri untuk melawan penjajah, maka itu mereka meneriakkan ya semangat jihad. Ya Bung Tomo ya meneriakkan ya kalimat Allahu Akbar, yang mengajak orang untuk berjihad lawan penjajah. Karena hakikatnya mempertahankan bangsa itu juga adalah jihad, ya. Dan tetap ini bukan kemudian dengan cara agresif, ya. Maka dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman surah Al-Baqarah 193, ya, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi persecutions, ya, persecutions. Dan agama ini hanya menjadi agama Allah. Ya, kalau mereka berhenti dari memerangi kalian, maka tidak boleh lagi ada permusuhan, kecuali bagi mereka orang-orang yang memang oppressor, ya, mereka yang memang melakukan penekanan. Ya, ada banyak ayat yang serupa, termasuk juga misalnya berperanglah kalian ya dengan mereka tadi sampai tidak ada lagi kemudian ya persecutions, dan semua agama hanya milik Allah. Kalau mereka berhenti, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka lakukan. Ya, maka dari sini kelihatan bahwa dibolehkan berperang itu hanya kepada mereka orang-orang yang ditekan, ya, bukan kemudian sifatnya agresif. Karena itu teman-teman sekalian, dalam Islam itu ada aturan ya pada jihad. Ya. Kita lihat misalnya jihad dalam perang Badar, ya, yang itu terjadi tahun kedua Hijriah, ya. Jadi belum lama negara Islam dibentuk di Madinah, kemudian terjadi peperangan yang waktu itu pasukan kaum muslimin jumlahnya baru 313 orang. Ya, secara jumlah pasukan muslimin ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukannya orang-orang Quraisy. Tapi ya atas keutamaan dari Allah, maka akhirnya Allah pun memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim. Ya. Jadi dalam Islam, teman-teman sekalian, jihad itu yang penting kita berada di atas kebenaran. Ya, kita tidak kemudian peduli dengan berapa jumlah kita. Kemudian yang kedua, ketika sudah berperang, maka ada aturan-aturan. Tidak kemudian kita sembarangan dalam berjihad tadi. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika pemimpin-pemimpin atau komandan-komandan perang tadi, mereka akan berangkat, ya, misalnya dalam perang Syariah. Maka Abu Bakar memberikan pesan, kata beliau, kalau engkau menemui para musuh, ya, maka jadilah kalian sebagai laki-laki. Ya, jangan kalian itu mundur dari peperangan. Ya, kita dalam perang tadi musuh tidak akan dicari, katamu pantang berlari. Ya. Kita tidak cari-cari musuh, tapi kalau ketemu tidak boleh berlari. Ya. Dan kalau Anda mendapatkan kemenangan, maka jangan pernah membunuh anak-anak, meskipun kita menang. Jangan pernah membunuh orang-orang tua, termasuk juga para wanita. Jangan kalian memotong pohon-pohon korma. Jangan membakar ladang-ladang jagung. Jangan memotong ya tumbuhan-tumbuhan
ya, pohon-pohon yang tidak dibutuhkan. Begitu juga merusak binatang ternak, ya, maka engkau membunuh atau menghancurkan sesuatu itu yang memang diperlukan. Ya, jadi ini Islam, insya Allah bukan cuma kemudian ya perhatian terhadap human right, ya, hak asasi manusia, tapi juga bahkan dengan hak tumbuhan, dengan hak binatang itu diperhatikan dalam Islam, ya, termasuk aturan pada jihad. Nah, teman-teman sekalian, jihad dikatakan ini ada beberapa bentuk, ya. Di antaranya misalnya adalah upaya jihad untuk mempertahankan eksistensi Islam, ya, dan kemurniannya. Jadi kalau mungkin ada orang berusaha untuk menghancurkan basis dari agama ini, merubah agama ini menjadi agama lain, ya, dipaksakan musuh penduduknya supaya kemudian berubah agamanya, maka di sana boleh dilakukan jihad. Ya, ini mungkin dalam kasus Spanyol misalnya. Atau kemudian adalah dalam rangka untuk mengusir, ya, para agresor yang datang menguasai wilayah kaum muslimin, yang mereka mendominasi wilayah kaum muslimin. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, dilakukan jihad, ya, seperti tadi kita sampaikan, ya, jihad dalam upaya untuk mendapatkan kemerdekaan, ya, atau otoritas bagi kaum muslimin ketika tanahnya itu dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Kemudian juga jihad maknanya bisa adalah membantu atau mempertahankan, ya, kaum muslimin yang mereka ini punya konflik terhadap non muslim pada suatu wilayah yang ini kemudian akan membahayakan, ya, dominasi dari atau membahayakan karena adanya dominasi dari kelompok non muslim itu terhadap kelompok muslim tadi. Maka dalam hal seperti ini, ya, atas semangat persaudaraan, semangat solidaritas sesama kaum muslimin, maka muslim yang berada pada tempat lain itu membantu saudaranya yang ditekan tadi, ya, dan menjadikan musuh tadi itu sebagai common enemy, ya. Kemudian secara tujuan, ya, seperti yang disampaikan, maka dalam jihad ini dikatakan maknanya adalah pertahanan, ya. Waqatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilunakum, ya, berperanglah kalian di jalan Allah, ya, yaitu terhadap mereka orang-orang yang memerangi kalian. Jadi bukan asal kemudian berperang. Kemudian untuk menghentikan fitnah, ya. Sebagaimana Allah juga berfirman, dan berperanglah hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Atau kemudian peperangan ini tadi, teman-teman sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan konsolidasi aturan Tuhan, ya, supaya kemudian bahkan mereka tadi, ya, musuh-musuh itu tadi, ya, mengakui atau menyerahkan kekuatan atau kekuasaan mereka, legitimasi politik itu mereka kepada kaum muslimin, ya, ketika mereka memerangi tadi. Jadi perangilah, dalam ayat tadi dikatakan mereka sampai kemudian tidak ada lagi fitnah, wa yakunad din kulluhu lillah, dan agama ini semuanya menjadi agama Allah, ya. Termasuk juga memerangi mereka yang potensial kemudian akan menjadi musuh bagi Islam, ya. Jadi dikatakan perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, ya, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, ya, dan sampai mereka kemudian memberikan jizyah, ya, dari tangan-tangan mereka. Ini maknanya apa? Ya, kalau mereka misalnya orang-orang tadi meskipun tidak harus masuk menjadi muslim, tapi kemudian mereka menjadikan negara mereka itu sebagai misalnya darul ahad, ya, negara yang ada perjanjian, atau darus suluh, ya, dengan kaum muslimin, maka peperangan itu tidak boleh lagi dilakukan. Termasuk juga peperangan dikatakan itu dibolehkan untuk mencegah terjadi kerusakan di muka bumi, ya. Kalau saja kemudian bukan dengan kekuasaan dari Allah, ya, yang membuat mereka tadi saling berkuasa antara satu dengan yang lainnya, maka niscaya akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi kalau bukan Allah yang campur tangan, maka pasti antara satu dengan yang lain tadi akan membuat kerusakan di muka bumi, karena memang secara fitrahnya kadang manusia ini ada keinginan atau upaya untuk mendominasi orang lain, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, jihad ini dikatakan dalam rangka, ya, untuk mencegah supaya kemudian pusat-pusat penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan dalam agama tadi itu tidak dirusak, ya. Makanya dikatakan kalau saja bukan
karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka antara satu dengan yang lainnya itu mereka akan berperang sampai kemudian akan dirusak tempat-tempat ibadah mereka. Ya, kanisa-kanisa mereka, gereja-gereja mereka, tempat-tempat sholat mereka, termasuk dari masjid-masjid. Nah, maka jihad ini dibolehkan terhadap yang seperti ini untuk mencegah ya pengrusakan terhadap tempat ibadah. Bahkan dalam jihad pun ketika misalnya terjadi peperangan tadi, tidak dibolehkan kita menghancurkan tempat-tempat ibadah dari agama-agama lain. Ya, yang jelas jihad ini adalah dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, keadilan di muka bumi ini sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan ketidakadilan. Ya, dihancurkan, ya, ditampakkan kebenaran dan dihancurkan kebatilan. Meskipun mereka orang-orang yang berdosa itu mereka tidak suka. Maka dengan jihad, ya, opresi atau dukungan terhadap mereka orang-orang yang suka melakukan penekanan ini kemudian diangkat. Ya. Dan tidaklah bagi kalian, ya, la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Ya. Janganlah kalian itu memerangi ya di jalan Allah ini mereka orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki atau para wanita atau anak-anak. Ya. Jadi kita tidak ingin kemudian ada opresi, ada tekanan terhadap mereka orang-orang yang lemah. Nah, dalam prakteknya kemudian para ulama-ulama Islam mereka menafsirkan jihad ini berdasarkan konteks kehidupan pada era masing-masing. Misalnya Ibnu Taimiyah, ya waktu itu beliau mengatakan ya ketika ada pemimpin yang gagal dalam menegakkan syariat Islam pada semua aspek, ya maka dibolehkan jihad. Ya, atau mungkin dalam rangka untuk melakukan penentangan terhadap orang-orang Mongol ya yang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Abbasiyah pada waktu itu, maka juga dilakukan jihad karena ini adalah wilayah Darul Islam. Ya. Atau mungkin juga dalam rangka untuk melawan teror ya yang ini kemudian menjadi alat dalam kepentingan politik. Ini dimaknai oleh Ibnu Taimiyah. Adapun Abu Al-Maududi yang sudah hidup di era kontemporer, hampir sama nanti dengan Hasan al-Banna, dia dan Said Qutb, maka dia mengatakan, jadi makna jihad ini ya tidak sekedar kemudian untuk memperluas dominasi dari wilayah Islam, tapi juga dalam rangka untuk menegakkan aturan yang penuh dengan keadilan. Ya, ada kebebasan dalam beragama di sana. Ya, termasuk artinya semangat anti kolonialisme. Ya, gerakan pembebasan nasional ya dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain, misalnya dalam kasus Zionisme yang membebaskan Palestina. Nah, itu juga dibolehkan untuk melakukan jihad. Itu menurut Abu Ala Al-Maududi. Adapun Hasan al-Banna dan Said Qutb, maka mereka punya pendapat ya bahwa ya jihad termasuk dalam jihad adalah upaya untuk menegakkan aturan Islam ya yang sebenarnya, berarti negara yang menegakkan syariat Islam. Bahkan Said Qutb menambahkan kalau ada kemudian ya pemerintah yang dia gagal dalam menegakkan syariat Islam atau justru bahkan melemahkan syariat Islam, maka pemerintah yang seperti ini perlu untuk diturunkan. Ya, pemerintah yang seperti ini disebut oleh Said Qutb itu sebagai near enemy, musuh dekat. Ya, adapun musuh jauh itu adalah kelompok penjajah tadi, kelompok opresor yang berasal dari luar. Ya, maka ini yang membuat kemudian kenapa gerakan Ikhwanul Muslimin itu juga nanti punya beberapa persoalan ya terhadap pemerintahan khususnya yang ada di Mesir. Nah, di masa sekarang sayangnya orang kemudian menafsirkan jihad, nah ini banyak dengan cara seperti ini, seakan-akan gerakan teroris itu adalah jihad. Ya, misalnya kita umat Islam dianggap hidup dengan kemiskinan, kita mungkin punya kesempatan yang tidak sama seperti negara-negara maju, ya apalagi kemudian ada beberapa pasukan dari Amerika atau orang-orang asing lainnya dari Eropa yang mereka menguasai beberapa wilayah, terutama di Timur Tengah. Ya, mereka kemudian tadi melakukan penjajahan terhadap orang-orang Israel atau mendukung ya penjajahan Israel terhadap Palestina, maka ya hal ini langsung difahami ya sebagai sebuah bentuk clash of civilization yang ini kemudian menjadi legalitas bagi kelompok teroris untuk melakukan jihad. Ya, tapi karena tanpa perhitungan, kadang-kadang hal ini malah kemudian justru merugikan kaum muslimin. Ya. Ya. Dan kita lihat sekarang apa yang terjadi, bagaimana kemudian isu terorisme berkembang, bahkan Islam pun dibangun image sebagai agama penebar teror. Ya. Padahal kalau kita ingin tahu
sebenarnya tentang Islam ini adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Bahkan Islam berasal dari kata salam, ya, peace. Jadi siapa mereka yang ingin mendapatkan keselamatan, ya, mendapatkan kedamaian, maka mereka harus betul-betul Islam, ya, menyerahkan diri mereka, submission, itu tuh keinginan Allah Subhanahu wa taala, to God's will, ya. Bahkan dalam salam kita pun kita ucapkan itu, ya, ketika ketemu satu dengan yang lain kita ucapkan assalamualaikum, ya, keselamatan bagi engkau. Jadi ucapannya saja itu adalah salam. Makanya wajar Rasulullah mengatakan al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimul muslim min lisanihi wa yadayhi, yaitu orang yang selamat lisannya dari yang selamat orang lain itu dari lisan dan tangannya, ya. Maka kita pun menjawab kalau ada orang mengucapkan salam itu dengan ucapan waalaikumsalam. Dan dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ya, salam atau peace ini diulang-ulang itu sampai 67 kali. Ya, ada ayat misalnya dengan nama Allah. Allah itu adalah sumber dari perdamaian. Atau kemudian ketika di dalam surga maka digambarkan para malaikat satu dengan yang lain, mereka saling mengucapkan assalamualaikum. Atau bahkan, ya, Allah juga berfirman, ya, Allah lah yang telah membimbing kalian bagi mereka orang-orang yang mencari ridhonya ke jalan perdamaian, ke jalan yang damai dan jalan yang aman, ya. Kemudian juga Allah pun dikatakan Allah itu mengajak kalian kepada jalan kedamaian yang abadi, itu surga, ya, dan membimbing, ya, mereka orang-orang yang redha dengan ketentuan Allah kepada jalannya, ya. Begitu juga kemudian Nabi Ibrahim ketika berdoa, ya, ketika kemudian meninggalkan anaknya, putranya Nabi Ismail yang bersama ibunya Hajar itu di kota Mekah yang waktu itu belum ada orang, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ij'al hadza baladan aminan, ya, jadikan negeri ini menjadi negeri yang damai, negeri yang aman, ya. Begitu juga kesepakatan, ya, pada dua kelompok. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan, wahai mereka orang-orang beriman, siapapun di antara kalian yang berperang di jalan Allah, maka terlebih dahulu lakukan investigasi. Lihat dulu siapa musuh kalian. Dan jangan pernah mengatakan kepada mereka yang mengucapkan salam terhadap engkau tadi, itu engkau bukanlah seorang mukmin. Jadi ada banyak sekali ayat-ayat, bahkan jumlahnya tadi sampai 67 kali. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Artinya apa? Kalau ada seorang muslim, ya, artinya pengikut, ya, agama Islam, kemudian mereka justru menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan perdamaian, mereka membuat orang lain tidak damai, maka hakikatnya orang ini, ya, belum kemudian mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, maka dari sini, ya, silakan teman-teman bisa diskusikan apakah kemudian teroris itu memang adalah cermin dari Islam atau bukan. Terima kasih teman-teman sekalian, saya kira mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Monggo kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.